Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi untuk membahas unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gas mulia. Kemudian poin yang dibahas antara lain adalah pengertian. Yang pertama, yang kedua sifat gas mulia, yang ketiga keberadaan gas mulia, yang keempat keteraturan sifat, yang kelima cara mendapatkan gas mulia, yang keenam molekul. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu pengertian gas mulia. Apa sih itu gas mulia? Itu yang menjadi pertanyaan arah ke pengertian. Pengertiannya adalah gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil, sukar bereaksi. Nah, pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun yang bereaksi dengan unsur yang lain untuk membentuk senyawa. Jadi, kita tahu bahwa gas mulia itu dalam sistem periodik berada di golongan 8A, di mana setiap unsur dari sistem periodik akan menuju ke arah konfigurasi gas mulia yang berada di golongan 8A. Nah, kemudian, gas mulia ini bersifat stabil dan inert, ya. Unsur gas mulia yang pertama kita lihat jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar, di mana dalam satu golongan itu jari-jari atom bertambah dari atas ke bawah. Ya, kenapa bertambah dari atas ke bawah? Karena semakin bertambahnya kulit. Maka bertambahnya kulit, maka jarak semakin jauh, maka jari-jari dari atas ke bawah semakin besar. Kemudian yang kedua stabil. Stabil, gas mulia memiliki konfigurasi elektron penuh yang stabil sehingga sangat sulit untuk melepaskan elektronnya. Nah, kemudian gas mulia ini terdiri dari unsur helium, neon, argon, kriton, xenon, radon. Nah, untuk menghafalnya, maka kita harus menggunakan jembatan keledai. Misalnya, kita buat kalimat supaya tidak lupa. Nah, biasanya ibu di sini untuk menghafalnya itu pakai jembatan keledai. Untuk unsur golongan gas mulia, karena ibu orang Sunda, maka belajarnya, menghafalnya, atau kalimat yang dipakai dalam bahasa Sunda. Semoga kamu paham ya, ini jembatan keledainya. Hei Neng Ari, kurupuk xenon rangu, HE, NE, AR, KR, XE, dan RN. Kemudian RN ini berada di golongan 8A, termasuk ke dalam golongan gas mulia, hanya sifatnya sebagai radioaktif. Gas mulia merupakan unsur dengan konfigurasi stabil, yang artinya sulit untuk dapat berikatan pada unsur lain membentuk senyawa. Tetapi Xe dan Kr merupakan unsur gas mulia pertama yang dapat disintetis oleh manusia. Ini dijelaskan oleh Neil Barnett pada tahun 1962. Xe dan Kr itu adalah berada paling bawah dalam sistem periodik unsur gas mulia. Jadi semakin ke bawah, maka energi ionisasinya semakin besar, semakin kecil. Kalau semakin kecil, maka dia cenderung untuk mudah. Kemudian sintetis ini oleh Neil Barnett bisa menghasilkan XeF2, XeO3 dan sifat gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, terdapat di alam dalam bentuk monoatomik berwujud gas pada suhu ruang. Kemudian sifat kimianya memiliki konfigurasi elektron stabil, tidak mudah berikatan dengan unsur lain,
ditemukan dalam bentuk unsur bebas. Ya, jadi semua dari gas mulia tadi sifatnya itu adalah untuk sifat fisiknya berada di alam dalam bentuk monoatomik karena sifat kimianya itu ditemukan dalam bentuk unsur. Keberadaan gas mulia itu 1% di alam. Gas mulia di bumi juga bercampur dengan unsur-unsur lainnya seperti CO2, N2O, CO, CH4, dan H2. Kemudian unsur gas mulia terdapat juga di udara yaitu unsur air, He, Ne, K. Kemudian keberadaan gas mulia paling dominan. Yang pertama adalah argon. Argon di bumi paling terdapat paling banyak di alam yaitu 1% dari komposisi udara beserta gas mulia lain. Kemudian kalau helium itu 20, ya. Jadi yang paling banyak itu argon dan helium. Keteraturan sifatnya antara lain jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulitnya semakin meningkat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah pada gas mulia, titik didih semakin tinggi. Kenapa titik didih semakin tinggi? Karena gaya antar molekul yang terjadi dari atas ke bawah semakin kuat. Karena semakin kuat gaya antar molekul, maka menyebabkan titik didih semakin besar dari atas ke bawah. Kemudian untuk energi ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena jarak semakin jauh, artinya jari-jari semakin besar, jarak semakin jauh sehingga tarikan inti dengan elektron melemah. Maka dalam satu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah semakin. Kemudian mendapatkan gas mulia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara tambang. Cara tambang ini diantaranya adalah gas He, dapat diperoleh dari tambang bersama hidrokarbon. Berarti gas He ini berarti hasil samping dari hasil tambang hidrokarbon. Kemudian destilasi. Destilasi yang digunakan di sini adalah destilasi bertingkat, di mana destilasi udara cair merupakan pemisahan campuran gas dalam udara berdasarkan titik didihnya. Destilasi udara cair. Ini seperti lihat di dalam bagan, dalam penyulingan campuran zat dididihkan sehingga menguap. Dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Nah, zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa Xe, Kr itu termasuk unsur gas mulia. Dia memiliki titik didih yang lebih rendah dari unsur lain, sehingga dia mempunyai titik didih yang rendah sehingga dia mudah dipisahkan dari unsur lain. Kemudian bentuk F, Xe, F2, XeO4, kemudian ada Kr, F6, XeO2, XeO4, XeF4, XeF6. Nah, bisa kita lihat ini ya, sistem dalam perpindahan elektronnya. Di sini ada namanya PeB, pasangan elektron bebas. Kemudian ada PeI, pasangan elektron ikatan. Kemudian ada rumus PeB. PeB itu pasangan elektron bebas seperti tadi dijelaskan. PeB sama dengan elektron valensi dikurangi PeI dibagi 2. Domainnya PeB ditambah PeI. Nah, contohnya di sini ada ya. Dengan PeB sama dengan 2 dan PeI sama dengan 4, kemudian domain merupakan penjumlahan antara PeB dan PeI. Maka bentuk molekul gas mulia tersebut dihasilkan seperti pada gambar. Misalnya contohnya XeF4. Elektron valensi
dari Xe itu adalah sama dengan 8. Kemudian elektron valensi dari F itu adalah 7 ya. Ya 7 ini dia kurang 1 elektron. Maka PeB-nya elektron valensi dikurangi PeI dibagi 2. Maka elektron valensinya tadi berapa? 8 dikurangi 1 dikali 4. Kenapa 1 dikali 4? Karena elektronnya yang diperlukan dari F itu adalah 1. F-nya ada 4. Berarti 8 dikurangi 4 itu sama dengan 2. Ya. Jadi elektron bebasnya di sini ada 2. Pasangan elektron bebasnya ada 2, bisa dilihat dari gambar. Ya. Jadi si F itu kan kurang 1 elektron. Di sini si F-nya ada 4, maka si Xe memberikan elektron kepada si F masing-masing 1. F-nya ada 4, berarti elektron si Xe itu terpakai 4. Tinggal 4 lagi yang belum terpakai. Nah, 4 ini merupakan 2 pasangan elektron bebas sesuai dengan perhitungan di atas. Nah, domainnya di sini 6. PEI-nya 4, PEB-nya 2. Bisa dipahami ya, domainnya di sini 6, kelihatan dari gambar ya. PEB juga kelihatan, pasangan elektron bebasnya, pasangan elektron ikatannya ada 4, yaitu Xe dengan F ya. Kemudian PEB-nya kelihatan 2. Pasangan elektron bebas yang di atas dengan yang di bawah. Nah, sekarang bentuk molekul berdasarkan domain. Domain ya sama dengan PEB ditambah dengan PEI. Dapat dilihat pada gambar, bentuk molekul gas mulia berbeda-beda berdasarkan hasil domainnya. Sekarang lihat ya. Di sini ada domainnya 2 berarti bentuknya linier. Domainnya 3 berarti ada segitiga datar. Domainnya 4 berarti tetrahedral. Domainnya 5 berarti bentuknya bipiramid trigonal. Kemudian untuk domain 6 bentuknya oktahedral. Ingat ya, domain itu PEB ditambah PEI. Misalnya untuk yang linier, domainnya 2 berarti PEB-nya 1, PEI-nya 1, jadi sama dengan 2. Maka bentuk molekulnya adalah linier. Nah, ini juga sama untuk yang 3. Ya, jadi terbentuk segitiga datar, begitu seterusnya ya. Pokoknya harus diingat bahwa domain itu sama dengan PEB. Oke, anak-anakku semua. Jadi untuk hari ini, untuk pelajaran kimia materi gas mulia dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kemudian, karena di materi tadi belum dijelaskan tentang kegunaan dari gas mulia dalam kehidupan sehari-hari, maka Ibu mohon kamu semua untuk mengerjakan tugas ya, yaitu mencari kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu buat dalam bentuk clipping, kemudian dikasih gambarnya, gambar dari alat yang menggunakan atau bahan yang menggunakan gas mulia, kemudian kegunaannya untuk apa, kemudian gas mulia apa yang digunakan di dalamnya. Nah, untuk tugas ini Ibu kasih waktu 2 minggu. Jadi mungkin bisa dipahami ya anak-anakku semua. Jadi Ibu cukupkan kesekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.